Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Endriza dari kelas 4C. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang materi Trade and Skill Leadership yang akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua, bagaimana sifat seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan yang keempat, cara mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu bertanggung jawab. Nah, seorang pemimpin ini harus siap untuk bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan baik atau buruk yang bisa saja terjadi pada perusahaan. Nah, lalu yang kedua itu percaya diri. Nah, dengan percaya diri yang tinggi ini, seorang pemimpin bisa memberikan motivasi kepada individu lain yang berada di dalam maupun di luar timnya. Yang ketiga, berintegritas. Seorang pemimpin yang berintegritas mampu mendapatkan kepercayaan karena perkataannya ini bisa dirasakan dan dilihat oleh orang lain melalui tindakannya. Lalu yang keempat ada memiliki emosi yang stabil. Nah, emosi yang stabil berarti pemimpin dapat menjalankan kontrol dan regulasi yang baik atas perilaku mereka sendiri dan mampu menoleransi frustasi atau stres. Lalu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selanjutnya yaitu berani mengambil risiko. Nah, seorang pemimpin ini harus berani untuk mengambil risiko dalam setiap keputusan yang dia ambil. Lalu selanjutnya itu empati. Seorang pemimpin yang empati akan lebih memahami karyawannya sehingga memiliki sudut pandang baru saat hendak membuat keputusan. Nah, selanjutnya itu bersikap positif. Dengan sikap positif seperti percaya diri dan optimis, pemimpin itu akan lebih mungkin untuk memotivasi karyawannya. Dan yang terakhir itu mempunyai motivasi. Pemimpin yang memiliki motivasi ini juga biasanya cenderung berusaha keras untuk melampaui harapan, bukan hanya sekedar mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya nih, bagaimana sifat seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Seorang pemimpin dengan sifat yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam hal-hal tertentu, seperti keberanian dalam menghadapi tantangan baru, keinginan untuk terus maju, tekun atau disiplin, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, atasan yang memiliki sifat seorang pemimpin akan sering dijadikan sebagai role model oleh karyawan dan bahkan mereka tidak akan segan-segan untuk belajar langsung dari pemimpinnya. Materi selanjutnya yaitu keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu kemampuan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin yang baik itu harus menguasai kemampuan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu yang kedua itu kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal ialah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain yang dalam hal ini adalah anggota tim yang kita pimpin. Lalu yang ketiga itu mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Seorang pemimpin wajib mengenali dan menyelesaikan masalah itu sebelum meluas. Lalu keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selanjutnya yaitu kemampuan mentorship. Tidak hanya memimpin, seorang pemimpin juga perlu membagikan kemampuannya, pengetahuan, dan pengalamannya yang dimiliki kepada orang lain. Lalu kemampuan mengorganisasi. Tanpa organisasi skill yang baik, seorang manajer itu dapat memberikan contoh buruk bagi anggota tim. Lalu yang selanjutnya, perencanaan dan pemikiran strategis. Seorang pemimpin harus memiliki skill untuk melakukan perencanaan strategis. Lalu materi selanjutnya, bagaimana sih itu cara mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Nah, yang pertama itu pahami kekuatan diri. Langkah awal untuk mengasah skill kepemimpinan ialah dengan menganalisa kekuatan dan kelemahan diri. Lalu yang kedua, menjadi inspirasi bagi orang lain. Cara terbaik untuk melatih skill kepemimpinan adalah dengan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Lalu yang selanjutnya melihat jauh ke depan. Seorang pemimpin itu harus punya rencana cadangan untuk menghadapi semua kemungkinan yang terjadi di masa depan, serta melihat potensi masalah sebelum itu benar-benar terjadi. Lalu yang terakhir itu terus belajar. Terus belajar ini menjadi kunci dari seorang pemimpin. Biasakan diri untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar setiap harinya sehingga pengalaman yang didapatkan pun akan semakin banyak. Nah, kita sudah masuk ke bagian akhir yaitu studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Untuk kondisinya sendiri, maskapai penerbangan negara Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia mengalami kondisi yang sulit pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, terutama terkait dengan masalah keuangan dan operasional. Untuk masalahnya itu ada 3. Yang pertama, tingginya biaya operasional. Yang kedua, tata kelola perusahaan yang lemah. Yang ketiga, laporan korupsi dan penggelapan yang melibatkan mantan pejabat perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke solusinya. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan atau PT Garuda Indonesia ini melakukan perubahan kepemimpinan dengan menunjuk seorang CEO baru, yaitu Irfan Setiaputra pada tahun 2019.
Nah, Irfan Setiaputra ini merupakan seorang pemimpin dengan sifat kepemimpinan yang kuat seperti kepercayaan diri, keberanian, dan integritas. Ia juga memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan dan manajemen risiko. Irfan Setiaputra mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Nah, yang pertama itu, ia melakukan perubahan pada struktur organisasi perusahaan dan memperkuat tata kelola perusahaan. Lalu yang kedua, ia mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan. Lalu yang ketiga, terus memperkuat manajemen keuangan dan manajemen risiko perusahaan dan memperbaiki citra perusahaan melalui penerapan taktik tata kelola yang baik dan transparan. Lalu yang terakhir, keterkaitannya dengan teori. Terlihat pada kasus PT Garuda Indonesia ini, pemimpin seperti Irfan Setiaputra yang memiliki sifat kepemimpinan yang kuat seperti kepercayaan diri, keberanian, dan integritas bisa memberikan solusi yang baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Sebelum saya tutup, saya mengutip kata-kata dari Mahatma Gandhi, yaitu, hiduplah seolah kamu akan mati besok, belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan di video ini. Saya akan menutupnya dengan salam jitu dari Fakultas Ekonomi Unsika. Fakultas Ekonomi Unsika, jitu, jujur, integritas, inovatif, tanggung jawab, unggul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.